Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Najwa Al-Fatih dari kelas Psikologi 1D dengan NIM 2407 0160 167. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat, yaitu studi kasus yang berjudulnya Seks Bebas. Tapi sebelum saya membahas studi kasus, kalian udah tahu belum nih apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah salah satu bagian dari akibat pergaulan bebas menjadi salah satu masalah bagi remaja di Indonesia karena perilaku ini tidak sesuai dengan norma, nilai, dan budaya yang ada di Indonesia dan juga mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim, yang mana seks bebas atau bersetubuh sebelumnya adanya pernikahan disebut zina. Kita next ke slide berikutnya, yaitu ada dalil. Di dalam Islam sangat melarang perilaku seks sebelum menikah, baik secara agama maupun hukum. Secara umum, seks adalah perilaku atau tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya. Disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabudz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Next slide, kita langsung saja menceritakan studi kasus yang sudah saya cari dari sumber berita, yang berjudul seorang remaja siswi SMP yang berumur 14 tahun di Kecamatan Jatiroto, Wonogiri, digilir 7 teman laki-lakinya. Seorang remaja yang berusia 14 tahun yang bisa disebut dengan nama X yang tinggal bersama nenek dan kakeknya membuat pengakuan yang menggemparkan warga yang sangat mengelus dada lagi. 7 teman laki-lakinya pun masih SMP yang tinggal dari sejumlah daerah. Miran selaku Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA mengatakan bahwa terbongkarnya perilaku menyimpang para bocah itu dari kecurigaan Karang Taruna. Pasalnya, gadis X terpantau sering pergi larut malam dan pulang hingga dini hari. Pernah ditanya, jawabannya main karena curiga, akhirnya dipantau, kata Miran. Dan hasil interogasinya sangat mencenggangkan karena X telah mengakui perbuatan kejinya itu. 5 teman dari Jatiroto dan 2 orang yang berasal dari Kecamatan Jatisrono rata-rata masih berusia 15 tahun, jelasnya. Kemudian, kejadian tersebut telah disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dibawa kepada pihak yang berlanjut karena aksi kejinya itu tidak dipergoki secara langsung. Berdasarkan pengakuan yang didapat, X melakukan hal itu sudah berlangsung sejak lama dan mereka berkenalan hanya lewat sosmed. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada dampak. Apa sih dampak dari kasus tersebut? Yang pertama ada gangguan kesehatan reproduksi, yang kedua ada gangguan psikologis, yang ketiga ada terputusnya pendidikan, dan yang terakhir ada hilangnya kesempatan mengembangkan diri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu ada kehamilan pada usia muda yang tidak diinginkan merupakan salah satu faktor kematian ibu. Dan yang kedua, terkena penyakit menular seperti sifilis, gonore, herpes, chlamydia, HIV, atau AIDS. Dan yang terakhir ada rusaknya perkembangan anak di masa depan dan akan berhadapan dengan tanggapan dari antar masyarakat itu sendiri. Slide selanjutnya ada solusi. Seharusnya anak yang di bawah umur mendapatkan pengawasan yang ketat dari orang tuanya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Harus bisa memahami dengan siapa ia berinteraksi dan apa yang mereka lakukan di luar rumah.
Selain itu, interaksi anak dan orang tua juga penting. Orang tua pun perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk merasa nyaman dalam berbicara tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Orang tua juga harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif anak dan memberikan pandangan yang bijaksana. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Seks merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, seks ini telah disalahgunakan oleh banyak oknum termasuk generasi milenial. Pada dasarnya, seks hanya dilakukan oleh sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan yang benar bukan sebelum pernikahan. Namun, makna seks ini telah hilang dengan masuknya pergaulan bebas yang menyimpang seperti pelecehan, kekerasan, pencabulan, atau perzinahan. Akibat dari maraknya seks yang menimbulkan dampak negatif yang dilakukan oleh generasi milenial. Itu saja yang dapat saya paparkan dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.